Jadi Suci mau bacain dongeng yang dibuat Ivan. Dulu Suci suka banget baca dongeng. Terus biasanya Suci suka bacain langsung sambil baca Bobo. Bahkan sampai sekarang sih. Kayak kemarin Dennis ada majalah Bobo, terus aku bacain, terus dia nggak mau dengerin gitu. Ya udah, jadi sekarang gantian aku mau bacain yang dibikin. Judul dongengnya Putri yang Baik Hati. Suatu kala, di sebuah negeri di atas awan, terdapat suatu kerajaan dengan istana megah yang menaranya dihiasi bintang-bintang dan dindingnya berlapis emas. Di dalamnya hidup seorang putri yang cantik, satu-satunya anak dari sang raja yang terkenal arogan kepada rakyatnya. Tidak ada satupun rakyat yang mengenal atau pernah melihat wajah sang putri, kecuali satu orang pembantu kerajaan yang mengurus sang putri dan selalu mengikuti sang putri kemanapun. Sang raja sangat terkenal arogan kepada rakyatnya. Sang raja selalu membuat peraturan yang tidak menguntungkan rakyatnya. Banyak rakyatnya yang tidak suka dengan sang raja. Bahkan hingga ke keluarga kerajaan serta sang putri. Padahal belum pernah ada yang melihat atau mengenal sang putri, karena sang putri tidak pernah keluar dari istana karena dilarang oleh raja untuk bersosialisasi dengan rakyat yang tidak sederajat. Suatu hari, sang putri tak tahan berada di istana mendengar perilaku sang raja di luar sana, dan tak tahan merasa kesepian tanpa adanya teman. Sang putri pun berpikir keras untuk keluar dari istana, sampai akhirnya membuat sebuah ide untuk berpura-pura menyamar menjadi salah satu pembantu kerajaan dengan memakai pakaian biasa, tanpa riasan wajah dan tanpa mahkota kecilnya. Idenya ini pun diketahui oleh seorang pembantu kerajaan yang mengurus sang putri. Suatu ketika di pagi hari, para pembantu kerajaan keluar dari istana untuk membeli bahan makanan ke pasar. Ikutlah sang putri menyamar menjadi salah satu pembantu kerajaan dengan ditemani oleh pembantunya sang putri. Terkejutnya sang putri ketika pertama kali melihat kondisi rakyat yang berbeda dengan kemegahan yang ada di istananya. Di sepanjang jalan didengarkanlah ejekan-keejekan untuk sang raja. Beberapa ada juga yang berkata bahwa sang putri kerajaan mempunyai sifat yang sama dengan sang raja ketika menjadi penerus tahta kerajaan nantinya. Sepulangnya dari pasar, tibalah sang putri di suatu gang kecil. Dilihatnya seorang nenek tua renta yang duduk di pojokan depan pintu rumah tua. Sang putri yang sehabis membeli makanan dari pasar menghampirinya dan berkata, "Halo Nek, ini ada sedikit makanan untuk nenek." "Halo Nak, terima kasih ya. Nenek belum makan dari pagi." "Iya, sama-sama Nek, dihabisin ya makanannya." "Iya Nak, terima kasih ya. Coba aja sang putri kerajaan baik seperti kamu, tidak seperti yang dibicarakan orang-orang selama ini. Pasti negeri kita makmur." "Hehehe, makasih ya Nek pujiannya. Aku mau kembali ke istana ya Nek untuk kerja lagi." "Iya Nak, semangat ya." Setiap hari hingga berbulan-bulan, sang putri selalu melakukan aktivitas ini secara rutin, berbelanja sambil melihat lingkungan sekitar, hingga selalu memberikan makanan ke nenek tua renta tersebut. Sampai pada akhirnya, suatu ketika, sang putri menghilang tak kemana. Sang raja pun mulai panik, hingga membuat sayembara untuk menemukan sang putri. Namun, rakyatnya tak ada yang menggubrisnya sedikit pun, karena sudah terlalu benci dengan sang raja. Sampai suatu hari, para pembantu kerajaan pulang dari pasar melewati gang kecil yang terdapat si nenek tua renta tersebut. Dipanggillah salah satunya yang kebetulan merupakan pembantu sang istri. "Nak, kok 3 hari nenek gak pernah lihat teman kamu yang selalu memberikan nenek makan tiap hari ya?" "Iya Nek, dia menghilang sejak 3 hari lalu." "Menghilang kemana Nak?" "Jadi Nek, sebenarnya ia adalah tuan putri kerajaan yang menghilang sejak 3 hari lalu." "Ah, nenek tidak percaya. Mana mungkin tuan putri sebaik itu. Tak seperti yang dibicarakan orang-orang." "Benar Nek,
yang menyamar selama ini agar dapat keluar diam-diam dari istana untuk melihat suasana di luar sini. Apakah yang kamu bicarakan itu benar, nak? Sambil mengambil suatu barang di tas. Benar, Nek, ini bukti foto Tuan Putri ketika di istana. Ah iya benar, ini wajahnya cukup mirip. Iya, Nek, mohon doa dan bantuannya ya jika melihat keberadaan Tuan Putri. Makasih ya, Nak. Nenek tidak menyangka. Hari terus berjalan. Si nenek pun berusaha bicara dari satu orang ke orang lain sambil menceritakan kisahnya. Semenjak itu, banyak rakyat mulai memuji kebaikan sang putri yang tidak disangka-sangka. Banyak yang akhirnya kemudian bersimpati untuk menyarinya. Hingga suatu saat ketemulah sang putri, terjebak di salah satu gua di hutan. Tersesat, tak tahu jalan pulang. Tersesat karena melarikan diri dari istana di malam hari karena selama ini merasa kecewa kepada dirinya yang tidak dapat membantu berbuat banyak ke rakyat. Semenjak itu pun sang raja menjadi sadar akan kebaikan rakyatnya yang sudah membantu menemukan putri kesayangannya tanpa meminta seimbalan sepeser pun. Lalu setelah itu sang raja mulai berbuat baik ke rakyatnya hingga negeri di atas awan menjadi makmur. Hanya berkat kebaikan kecil yang diberikan oleh sang Tuan Putri. Yeay! Ya, jadi itu dongeng hari ini yang judulnya Putri yang Baik Hati oleh Radifan Taufik Hafiz. Dibacakan oleh Cici Farisa Nabila.